Rasulullah pimpinannya. Urusan orang berdagang Rasulullah memberikan pengajaran dan lain-lain. Ada ini cuma terbatas 40 hadis saja yang berhasil diwariskannya, diajarkannya kepada umat Rasulullah. Artinya punya mewarisakan atau mengajarkan, berarti berdahulu sudah belajar. Kadang awal ada belajar orang pun seorang ada belajar. Kitab hadis misalnya hadis Arba'in Nawawi, walaupun halus kitabnya, kadang awal kita hanya nukar di pasar, nampak kayak terjemah, lalu kita mau baca. Banyak kita baca, kita sampaikan kawan orang lain, sedangkan kita tidak pernah belajar. Pemahaman-pemahamannya tidak pernah datang, tidak pernah datang, tidak pernah lahir dari seorang guru. Enam guru itu pun muttasil sanadnya kepada Rasulullah. Kada tahu masalah hadis itu, kada tahu. Makanya banyak bahkan di pesantren-pesantren yang jelas sama man hafizallahu ala ummati ini menghafal, artinya itu menghafal. Barang siapa yang menghafal, kalau luput yang jelas sama bukan syarahnya bujur-bujur. Kalau hendak bujur-bujur, pengertian itu ada melenceng. Satu kitab itu ada syarahnya. Lihat di dalam syarah, dan syarah jangan sedikit. Isi syarah itu kitab itu jangan sebutin. Bila sebutin, lalu ngarannya pengetahuan kita tuh pendek. Para kisah kita sebutin itu ya sebutin. Kada tahu itu orang banyak. Buka kitab ini, syarah ini, buka kitab ini, syarah ini. Syarah hadis Arba'in Nawawi ini lebih 20 syarahnya. Lebih 20 macam syarah. Syarah hadis Arba'in Nawawi. Sampai ada di antaranya karangan guru Kasyful Anwar, di antaranya ada. Bila orang berhasil mengajarkan 40 hadis, 40 hadis, makanya kita hadis Arba'in Nawawi ini jangan dipahami hadis itu 40 aja, lebih pada 40 kita cuma ngarannya Arba'in Nawawi. Cuma hadis jumlah hadisnya kita lebih pada 40. Apa yang Nabi Muhammad ba'athahullahu ta'ala yawmal qiyamah, orang yang mengajarkan 40 macam hadis, yang hadisnya itu tadi berkenaan dengan urusan ilmu agama, Allah Ta'ala bangkitkan kenainya di hari kiamat. Allah membangkitkan. Lalu namun kita memahami atau mengarti, menerjemahkan bahasa hadis Rasulullah ini, ba'athahullahu ta'ala yawmal qiyamah, karena Allah membangkitkan inya di hari kiamat. Hanya ingin situ aja kurang dalam kita maknai hadis. Maksudnya apa? Maksudnya di saat orang di dunia hidup, inya hanya sebagai guru di madrasah misalnya, kata di pondok pesantren di madrasah artinya kelasnya rendah, yang lain di penilaian orang, pandangan orang pun guru di sebuah pondok pesantren, apalagi pondok pesantrennya yang terkenal misalnya, itu dianggap orang alim benar, padahal mesti ada aja orang yang mengajar cuma di madrasah aja, mengajar kelas 1 hapulah di anak orang umuran kelas 1 aja. Artinya kealimannya ini kada terlalu dalam, kada terlalu luas. Nanti ajarannya hadis Arba'in Nawawi
Tapi karena apabila orang ini tadi walaupun di waktu di dunia kada dikenal orang, walaupun di waktu di dunia kada dipandang orang karena guru madrasah, karena guru TK Al-Quran, kadang-kadang makinnya guru TK Al-Quran, banyak murid-murid yang kadang-kadang lawan kaitannya, banyak lalu ke mobil. Tulis ada berjalan di pinggir jalan dari kada melihat baik siapa, ada pula bekas guru ikam, semantang melajari alif bata ibadah bekas. Padahal jangan kadang itu melajari mana tahu di alif pokok, mana bisa membaca Quran, mana bisa membaca kitab, jangannya itu kada cikal bakalnya melajari kada menjadi bekas. Hati-hati orang berguru tuh hati-hati. Ada sedikit orang pulang keluar daerah menuntut ilmu, tuntung sekolah di pondok pesantren lalu melanjutkan sekolah keluar daerah, keluar negeri. Jangankan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmunya yang bahagia jadi cabut Tuhan keberkahan. Kenapa? Karena membanding atulah hamba lulus. Misal orang lulus di pondok pesantren misalnya, atau lulus di madrasah lalu tulang sekolah sama naikkan sekolah pulang lagi belum di sekolah ada ulun menyambung ke pondok pesantren. Ya Pak, pondok pesantren mana? Pondok pesantren anu. Ya alhamdulillah, aku mendoakan aja guru. Sekalinya bayar sekolah di pondok pesantren. Ini orang gurunya ini alim. Kalau temu para guru di kami kok dahulu kabar sudah. Ilmu nang dahulu dicabut Tuhan, berkahnya nang akan datang kada diberi Tuhan lagi. Tuntung sekolah pondok pesantren, pulang ke luar negeri, kemana? Barang mereka macam-macam orang pulangan. Lihat. Tuh balang-balang macam-macam ada nang datang membawa keberkahan ilmu yang luar biasa. Ada. Kada bongkar kada apa. Ada apa? Kada bayi datang tulang keluar negeri. Oh ini guru hebat wali ini. Oh guru hafal mau pesantren sekali guru atau guru benar. Akhirnya mengguru menjelaskan biasa-biasa aja. Hati-hati natulahan. Hati-hati. Makanya di antara ada orang yang hendak belajar menuntut ilmu baik di pondok pesantren, baik di madrasah, baik di majelis taklim, adab yang paling utama di antaranya kosongkan dahulu batin kita daripada merasa kita tuh punya pengetahuan. Bila kita tulang ke majelis taklim, kita membawa kita punya pengetahuan, kita sudah punya ilmu, kita sudah pernah belajar, kita sudah berguru itu dan ini. Lalu di hati kita ketika kita tulang ke majelis taklim, kita merasa kita sudah berilmu. Buktinya kita beberapa tahu sudah hadis-hadis yang banyak dibaca, kita beberapa tahu merasa sudah biasa belajar juga sudah itu hanya belajar sama ini. Hati-hati. Guru anak mengatur hamil terkata. Guru itu apa ada? Nangaran la haula wala quwwata illa billah. Ibarat kanakan umur 5 tahun ditempelin orangnya, nangaran kanakan sudah tahu bahwa inya ada kawan melawan orang nang ganal nang ini tadi orang nang Tuhan, apalagi botot orangnya nyata. Kanakan 5 tahun tuh cuma bisa menangis bahasa lain. Ditempelin orangnya ada melawan, melawan inya ada misi kekuasaan nang melawan orang nang kayak itu kalau kawan. Bapak napa? Ayo nang turun, siapa nang turun? Abahnya, kainya, mamarinanya. Bapak. Kalau orang dizalimi orang, Allah menyuruh sabar. Siapa yang menyuruh sabar? Allah. Bila Allah yang menyuruh sabar, masih lawan Allah. Awas. Man 'adani waliyan
masih ya Tuhan sabar aja, sabarnya masih Allah kasih. Nah apa maksudnya? Ikan tak melawan, tidak ada apa-apanya buah ikan. Kekuatan tak melawan, membalas semua tidak ada apa-apanya. Bapak nampak kainnya pun membalas aja lah. Wajazah sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Wajazah sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Quran. Bila orang berbuat tidak baik, maka aku ya Tuhan membalasnya dengan pada baik. Jadi kita misalnya disambati orang ada usaha seperti ada usaha kita terganggu dengan kezaliman orang menyambati kita gitu ini itu karena perlu Allah ada aja. Ba'athahullah meninggal dunia si guru nang melajari hadis nang si bawah nang arba'in nawawi nang kitabnya tipis mana kitabnya harus balas lagi kitabnya. Meninggal guru kita di madrasah dahulu, meninggal guru kita nang di awal-awal belajar di pondok pesantren awal-awal belajar nang di awaliyah di tajhizi dulu nang melajari kitab arba'in nawawi sidir melajari hadis nang 40 macam. Napa Tuhan ba'athahullahu ta'ala yawmal qiyamah. Tuhan membangkitkan, maksudnya Tuhan membangkitkan kena lawan sidir di hari kiamat itu maksudnya apa? Sidir difanakan Allah ada merasa sidir itu nang hidup nang berjalan di yaumil mahsyar. Fana orangnya padahal cuma keumuran pelajari kitab tentang rendah aja, tapi kitab hadis bahasa Allah kadainya nang membangkit dirinya kadainya nang merasa inya nang hidup pada waktu itu, tetapi Tuhan nang menghidupkan inya, artinya Tuhan menghidupkan inya. Allah bertajalli dengan sifat hayat sehingga inya kada merasa inya nang hidup. Apabila orang merasa bahwa inya nang hidup, inya nang berlaku, inya nang begawi, inya nang berlaku, inya nang berkelakuan, inya nang berbuat, inya nang berjalan, apa? Dia yaumil mahsyar itu apa? Uyuh. Tapi apabila orang dihilangkan Tuhan pengakuan, bahasanya di sini Rasulullah ba'athahullahu ta'ala. Itu sebuah sir daripada kata-kata Rasulullah. Mun kita pada jeli, mun kada kita bujur-bujur bertumaknina, mun kada bujur-bujur kita ini bujur-bujur mengandalkan kekuatan Allah Ta'ala. Kita Allah bangkit, Allah membangkit, kada inya membangkit kepada Allah menghidupkan, bukan inya merasa hidup itu mereka ada. Buktinya apa? Di hari kiamat orang yang kayak ini Allah yaumul qiyamah dibangkitkan Tuhan orang yang fana di dunia belum fana lagi, tetapi ketika di akhirat kita difanakan Tuhan, diganti Tuhan, jauh perasaan, jauh makrifat yang ada di batinnya itu diganti Tuhan. Nah asalnya inya merasa inya nang hidup, diganti Tuhan dengan pengerasa inya dihidupkan. Beda. Antara hidup dengan dihidupkan itu berbeda. Ya, orang nang fana lawan siapa dikumpulkan Tuhan di zumratil fuqaha wal ulama. Jangannya inya ini dibangkitkan hidup kena di yaumil mahsyar, di akhirat kena hari kiamat dibangkitkan hidup, inya masih merasa inya nang hidup, inya masih merasa inya nang berbuat, karena dikumpulkan lawan fuqaha wal ulama karena lain. Kenapa jadi dikumpulkan? Karena memang inya ini kena dinaikkan derajatnya dari derajatul awal menjadi derajatul khas. Ini bahasa ba'athahullahu ta'ala yawmal qiyamah. Jadi kita belajar hadis 40 Arabnya arba'in nawawi, padahal hadisnya pada 40 lebih kan.
timbah kita belajar lalu kita kawah mengajarkan, minimal kita lawan anak ini kita kawah membacakan, dapatlah kita fadilah ini. Ya namanya guru bahari itu di sini punya kawah di rumah tuh sekurang-kurangnya jangan kada dari isi kitab hadis, biar kita ada mengerti artinya. Tapi kita ada di isi kitab hadis yang halus saja tapi berkahnya luar biasa. Nambah arba'in nawawi. Jangan jadi sampai di rumah tuh kita ada di isi pusaka yang luar biasa pusakanya. Misal kalimat kira-kira ikan diantari orang di rumah itu misalnya keris luk 9 apakah harapnya kira-kira masuk pasti kira-kira harapnya misalnya orang adik karis kontak nah ujar orang aku selain memberinya nih aku kan mau lagi menggaduh karisnya tadi ini warisan daripada ini datuku itu keturunan daripada Gajah Mada mau di Majapahit itu. Nah, aku terus terang menjawabnya karena apakah hatiku ringan hendak mau hidup kalau ada hikam pernah menggaduhnya. Ini yang dipakai Gajah Mada bahan itu untuk mengalahkan kerajaan di apa namanya suara Dwi orangnya berdua di sampai ke Teluk Malaka sana sampai situ. Ini polisian sampingnya luar biasa. Ini kada sedikit kalimah artinya orang menawar sudah ada 5 miliar, ada aku kada datang buku hati itu karena ini warisan bukan untuk diperjualbelikan. Ini kok salah kalau nikah belum menggaduhnya kita ngantar sampai kira-kira ulun nama gaduhnya ini ikam nama kita rasa dimampan diandaki orang, dititipi orang, dipercayakan orang satu pusaka. Nah itu hanya dari Gajah Mada. Bagaimana dengan Arba'in Nawawi pusaka anak ini dari Rasulullah? Tidak ada seluruh maujudat, surga, neraka, arash, tidak pernah diciptakan andai kata bukan karena Rasulullah. Ini kalamnya Rasulullah. Kita berada di sini rumah. Masya Allah. Jangan ditipu oleh syaitan. Kita ini jangan biasa kalau pesantren. Jadi kita ini akan tahu juga artinya harus sakit kita jangan tertipu dengan syaitan. Hadis itu nggak usah dibaca, dilihatnya itu aja pahala segala. Dilihat nangka itu aja hadis itu sudah menyambungkan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Hadis usah dibaca, dilihat aja itu. Makanya almarhum Guru Badarudin pimpinan Darussalam Bahari itu pakaian guru sekumpul sidin berpasar sehari itu namanya katakan aja sidin mau nyawa atau pada sampah mukalaah duduk basinah membaca kitab buka kitab tuh namanya janaki itu tutup bahasa belum asal tiap hari itu memang ada melihat kitab itu sudah ada bagian matanya mana sidin tersambung lawan musontif gitu pun kada sampah kita sehari itu mukalaah duduk soalnya ada kawan ulun dasar dulu pada kitab itu kita selama harinya jadi hari-hari itu enam semuanya tutupnya itu kekawanan nyebuhannya ini kelakuan penyukuan nyebuhannya harau nah ini betul kayak itu boleh jadi kalau ada sampah buka kitab ya nanti satu pas tutup sampai ada ujian terakhir di Al-Falah kawan ulun satu kelas ada ujian terakhir itu yang lakukannya kawan mengolah karena semua kebarannya adalah kita paham oh iya perjalanan ke sebelahnya setelah kita ngomong kita paham oh iya ini semua kita melakukan ini oh iya oh iya perjalanan ini yang ada dulu
dapat beasiswa ke Mesir. Bahkan ketika dia sekolah di Mesir, apa yang terjadi? Nilainya fauqul mumtaz. Kalau orang cuma mumtaznya jangan ada lagi di atas 10 di atas 10 itu dibagi. Akhirnya diumumkan pada tahun itu bahwa orang itu tadi paling tinggi nilai se-Asia Tenggara, orang kita Kalimantan. Itu kisah melihat itu aja. Seorang mau melihat itu aja. Di pikiran aneh sampai adanya sekali melihat itu apa? Ada seorang sahabat tokoh hafal sudah tutup kitabnya keringat pulang. Jangan menuruti artinya karena itu jadi ada takarannya. Subhanallah, Tuhan memberikan. Nyaka itu Allah, kayak itu memberikan Tuhan. Ini misalnya ada untuk isukan saya oleh untuk malam misalnya saya sama ada saya malam ini untuk apa aja ini kisahnya aja kalau ini kadang ngawur untuk kita ada kisah saja wadah untuk saya baik untuk bertakwa mau nikam dong ada wadah untuk dipilih kemana maka wadah untuk nanti dipilih itu tadahulu wadai untuknya Tuhan tadahulu nganga untuk kira-kira kita nak makan wadai untuk tadahulu nganga tadahulu untuknya Tuhan nganga loh banganan dahulu maulah kita kawan makan untuk menguntungkan banganan sebelum kita nuntut ilmu itu ngamakan buka hati kita dahulu, buka dulu hati kita hanya ilmu itu kawan masuk untuk bahkan untuk aja kalau mau masuk apalagi ilmu apa kira-kira iya menjadi kadang-kadang ada manusia so kita kadang membedai potongan tidak ada badai potongan ya kayak tadi. Inya kita awal samolah aja, mahfuzan atau mahfuzan. Kita mahfuzan nanti itu diajarkan pertama kali di situ apa kata-katanya al-ilmu nur. Tuh dulu yang diajarkan. Nah bujur-bujur dijadikan perguruan kita itu sebagai modal bagi kita berataan muridku berataan lah ajar perguruan. Ingatkan Tuhan tingkatnya sekolah di sini untuk ilmu ketahui ilmu itu adalah nur. Bila ilmu itu adalah nur berarti mahal nama ilmu itu. Bila mahal ilmu itu kada sembarang kurang mengandap ilmu yang berupa nur itu kada sembarang. Namun kada patut wadahnya Tuhan kada menganda. Namun kada patut wadahnya Tuhan kada membalik. Bahari ulun lagi di kampung tuh setiap hari Asyura orang pasti mau kubur. Orang pasti mau kubur Asyura. Kalau sebagian orang mengadakan kubur Asyura itu tadi hukumnya bid'ah. Membubur di hari Asyura itu hukumnya bid'ah. Kalau hanya terpandang bila orang hari Asyura membubur hukumnya bid'ah karena di zaman Rasulullah orang pada membubur. Di mana ada baras di Makkah sana, di Madinah. Orang mengambil dalil di dalam hari Asyura itu disuruh bersedekah, banyak bersedekah. Orang kampung nang kadapat duitan, barang aja baru kumpulan seikung barasnya, seikung ayamnya,
bulunya, seekor kacangnya, seekor tarungnya, seekor 41 macam itu. Sampai kada kawa tarung, kada kawa uyah, kada kawa gula, kada kawa macam-macam. Sampai ayah aku mencariakan kayu jamu. Orang pergi bujur bahari itu kayu jamu tak buat dalam kubur asura asal pergi bujur kubur asura bahari itu. Dasar kayu jamu nah, kompat yang membuat artinya apa? Bukan ada ketinggalan. Tapi kalau orang tak ada paham tentang itu tadi bid'ah, sedangkan ada hari asura bid'ah cuma bid'ahkan orang aja bisa. Tak ada orang dari umur asura ya mana enak iya aja. Bagian pemangkatnya baterai seorang basuh pancinya ada bid'ah orang nggak sedang bahari. Wah ini bang, wah ini kawah bersedekah, ada bersedekah kubur lagi, ayo, ada rekor lagi, tapi intinya bersedekah hari Asyura itu bersedekah, lawan siapa yang paling istimewa pada hari Asyura itu lawan anak apa? Anak yatim, bersedekah, orang bahari itu kada kawa, iya nampak kumpulan, kada kawa bersedekah barangnya, bandanya, maharu-haru akan barang, majujurungnya akan kayunya barang. Lalu masaklah kubur Asyura. Ada orang. Nah ketika mendengar sudah kubur Asyura siap dibagi hanya orang. Saking bersemangatnya akan dapat bagian kubur Asyura jangan di kampung tuh bepala atau bagi makanan tuh bepala. Dasar bepala dari orang pada jangan minta mau tanai coba keluar ini. Ada namulah kubur Asyura. Habari mana banyak ini kubur Asyura nah, sudah masak ambil menyahandap saya kok kan datangnya kubur datanglah orang kampung menanai wadah sekalinya ada saking semangatnya, saking ada panjang-panjangnya mendapatkan kubur Asyura itu lagi tak bawa mangkuk nang kada basuh. Bagaimana anak baik kami lah aku minta kubur Asyura itu mangkuk mereka tuh apa jadi makan ikan astagfirullah itu aku buat itu cuma ikan yang kada mau makan basuh Nah, waktu itu sungai orang bahari itu media untuk bawa basuh itu sungai. Pas sungai pandir turun ke bawah daun salah membasuh turun ke bawah tuntung basuh kubur habis. Maksudnya apa? Kubur Asyura aja tak bawa mangkuk nak rigan hubungan panitia yang mau ulah kubur pada membuat itu. Tak bawa hati nang rigat ke majelis ilmu kada tak bawa kulit. Kita perlu pada paham bahari pangguruan urut tuh pasal yang paling bujur-bujur dihimati sini sana jagalah ada ilahan tapi ilang wadah habiban nurul tapi ilang wadah habiban nurul ialah di sini. Ayo sampai lama jaga adablah di sini, jaga adab itu apa maksudnya? Bawa wadah nang balasi, wadah nang balasi selain ganal dan balasi bujur kosong sehingga bailang kawadah habib anu, bailang kawadah muallim anu, bailang kawadah tuan guru anu, apa ada sedina buat di mana? Ada nama itu tuh banyak bailang kawadah tuan guru anu sekalinya sedikit saja.
sekalinya antong lah, baju antong sidin aja, kopiah sidin antong aja, sekalinya di rumah sidin antong, nilai sidin aja, macam ada berapa? Macam ada berapa? Ada orang itu bangga aja nama hati kita dikatakan kosong, ada divisi amal, silahkan sidin memberi rasa akan baju-baju. Tuhan kena membangkitkan. Setelah dibangkitkan Tuhan, orang ini tadi dibangkitkan, arti dibangkitkan kan Allah bahasanya. Kadainya membangkit seorang, tapi Tuhan membangkitkan artinya nya kada merasa. Artinya orang yang kada merasa fana karena Allah membangkitkan fana fillah artinya. Ini orang yang kena ketika di hari kiamat dikumpulkan fi zumratil fuqaha wal ulama, termasuk di dalam zumrah, di dalam kelompok. Zumrah itu kelompok, golongan para ulama, para fuqaha, para ulama, para fuqaha. Siapa fuqaha itu? Fuqaha itu ulama-ulama ahli fikih. Sekali lagi, fuqaha itu maksudnya ialah ulama yang ahli fikih. Bukan ulama itu orang yang pandai membaca kitab fikih. Kalau di dalam manaqib Syekh Samad Al-Madani itulah yang disebut ahlus syariah. Belum beri contoh. Antara orang yang hanya paham ilmu fikih dengan orang yang ahli fikih itu berbeda. Kalau orang yang paham ilmu fikih itu cenderung kebiasaannya itu menyalah-nyalahkan orang. Bila balain padanya, itulah inilah yang benar. Kalau salahnya orang karena balain padanya, pada saatnya dinya aja nomor dikujur. Kurang jadi imam nampak ini lopot rasanya, kurang azan nampak ini salah rasanya. Apa yang nyalakan orangnya? Berbeda dengan orang yang ahli syariah, ahli ilmu fikih. Nah kayak apa orang yang ahli fikih? Ahli fikih itu maksudnya pada ketika dia melaksanakan fikih, melaksanakan aturan syariat, inya kada terpandang syariatnya, tapi inya terpandang sahibus syar'i wa sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misal inya menjadi makmum, artinya bisa masnya. Oh, hanya setelah pakai. Artinya orang menjadi makmum berarti di belakang dari imam. Orang menjadi imam artinya makmum. Kalau makmum itu ahli syariah, ketika inya itu tadi di belakang sebagai makmum, si imam nanti bukan membaca Fatihah. Misal baca Fatihahnya itu bakal sedikit Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Orang yang seperti itu, artinya seperti itu ahlus syariah. Inya kada memandang si imam yang bajukan di muka ini yang baca Fatihah itu ada. Inya asyik sibuk dengan merasakan batinnya tadi musyahadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatul imam wa Rasulullah. Hakikat imam itu, hakikat itu apa maksudnya? Sebenar-benar imam itu Rasulullah. Ada yang ilmu kanan ini apa ada? Ini sebagai kenyataan aja bagi imam. Imam yang sebenarnya ini kenyataan benar aja. Namanya kenyataan gasan apa? Gasan kita supaya nyaman menyatakan. Kalau imam ini kenyataan bagi Rasulullah, berarti si imam ini sirna di dalam wujudnya Rasulullah daripada pandangan seluruh makhluk. Sehingga makhluk itu ada dalam
ahli fikih kada tak kasih lagi tapi seakan-akan ia dapat merasakan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang ahli fikih seperti itu. Adalah menyalahkan lagi. Karena menjadi menyalahkan ada paham. Itu bukan. Jadi makanya ujian guru-guru bahari menghadap belajar ilmu itu jangan tanggung, tanggung makan tanggung nyaman tanggung makan nyaman nyamanannya makan lapar anda aja lagi direbuti kawan nyaman lah karena nyaman lah hendak aja lagi jam awal namanya mantapnya aku belum makan mie sama tadi iya karena nyaman tanggung nonton sinetron komedian nonton sinetron asikasnya sudah mati lampu dapat nyaman ada nyaman. Jangan tanggung nonton ilmu, jangan tanggung bila nonton ilmunya ilmu fikih tanggung mengalih orang jagarnya nonton ilmu tauhid tanggung iya jadi Allah Ta'ala akhirnya baguru tanggung iya guru nang lahir nang apa-apanya guru seorang menyebar itu tanggung baguru tanggung. Maka di dalam sulam taufik di antara penyebab yang bisa menyebabkan kurang tumurkan mahina tuan guru merendahkan tuan guru penyebab turutan hati-hati kita di kadang-kadang karena fanatik buta lalu guru seorang aja bila ada guru lain seorang guru papanya gitu ya guru rendah seperti itu. Hati-hati di antara penyebab orang itu bisa terjatuh ke dalam jurang murtad mahina merendahkan ulama menghina tuan guru. Hati-hati. Makanya hati-hati kita tuh kadang-kadang ada akan peringatan itu peringatan ini undang guru aku ada maksud hati ini gurunya yang ini berbicara misalnya lucu sampainya ada lucu malam ini jasa Hawaii adalah apa gurunya tidak rata itu gajah apa itu aku yang bisa lalu seorang aja bisa jangan seorang aku jangan mahina tuan guru apa dianya peringatan demi peringatan hadir di mana-mana ada pada seorang berisi wadah sudah ada kosong. Ada orang itu yakin setiap ada orang menyampaikan ilmu kada kawa orang itu menyampaikan ilmu kada mengandung nurnya Rasulullah itu yang dipandang jangan gurunya mengguru pada manusia biasa kadang-kadang kantor sedikit bau pada seorang makan ganjang pada seorang beriga nyaring pada seorang jangan itunya jangan tertipu dengan zahir seseorang itu jangan tertipu tak tutup segala rahasia karena kita tertipu dengan zahir. Mudah-mudahan kita bertahan kita membuat belajar kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Ini adalah isinya hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, dikumpulkan beserta ulama-ulama dan beserta fuqaha. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa alin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij
واختم بإحسان الختام إذا دنا الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشح الجليل يا ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل الكرام والصحب والتابعين يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dabbirna wa dabbir umurana wal muslimin bi ahsani tadbir wa qul bina wa bihim fi ma jarat bihi al maqam